Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita bisa ketemu lewat channel yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan nikmat kesehatan selalu diberikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, untuk session kali ini kita akan mencoba menanggapi dari berita yang viral selama 4-5 hari ini, yakni Bapak Nazaruddin Umar selaku Imam Masjid Al-Istiqlal. Beliau menyampaikan pernyataan yang sangat kontroversial saat beliau berdiskusi di kantor BNPT Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, hari Rabu tanggal 10 Juni 2020. Di antaranya saya catat beliau menyampaikan bahwa kitab-kitab fikih yang ada saat ini yang dipelajari di madrasah maupun pondok pesantren itu adalah produk era perang salib, gitu ya. Sehingga beliau menyimpulkan bahwa konsep negara itu masih Darussilmi atau negara Islam. Kalau bukan Islam itu berarti Darul Harbi, dan itu adalah musuh yang harus diperangi. Jadi satu pernyataan yang sangat menurut saya cacat logika, cacat keilmuan, cacat fakta, dan terkesan justru ini adalah radikal itu sendiri pemahaman semacam ini. Teman-teman sekalian, untuk menanggapi ini ada 3 segmen yang harus kita sampaikan. Pertama dari sisi kesejarahan. Jadi coba dibuka. Perang salib itu terjadi tahun 1096 Masehi. Tolong dicatat sampai 1492 Masehi. Pertama kali dicetuskan oleh Paus Urbanus II, kalau kita baca sejarahnya, tahun 1095 Masehi lewat sidang konsili itu, sehingga terjadi perang panjang antara Romawi Timur dengan Turki Saljuk pada saat itu. Nah, kitab-kitab yang ada di pondok pesantren itu ada yang kitab induk. Jadi karya-karya Madzhabul Arba'ah dan imamnya, Imam Madhab. Kita bisa buka sejarah Imam Syafi'i. Beliau wafat 820 Masehi. Abu Hanifah wafat 767 Masehi. Jadi jauh dari perang salib. Kemudian Imam Malik wafat 797 Masehi. Kemudian Imam Hambali 855. Ini sangat-sangat jauh. Nah, padahal yang dikaji dalam kitab pesantren ini masih mengekor kepada kitab-kitab ini, bahkan semuanya masih dikaji. Mulai kitab Al-Mukhtasar Muzaninya Imam Syafi'i, Muwatta'nya kitab Imam Malik, Fiqhul Akbarnya Abu Hanifah, kemudian Musnad Ahmadnya Imam Hambali, semuanya masih dikaji pondok pesantren. Jadi jauh sebelum perang salib. Kemudian kitab-kitab induk juga yang menjadi acuan pondok pesantren seperti Ihya Ulumuddin, Tafsirul Yaqut, karya Imam Ghazali, Jawahirul Quran, Nasihatul Muluk, dan lain sebagainya. Imam Ghazali menjadi ikon bagi santri-santri karena beliau lengkap, ahli tasawuf, ahli fikih. Imam Ghazali wafat 1111 Masehi. Jadi berapa tahun setelah perang salib beliau wafat. Jadi sangat jauh apabila dikatakan kemudian produk era perang salib ini sangat jauh. Sekalipun sekali lagi masih banyak kitab-kitab dari ashab, dari beliau-beliau yang ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i, bermadhab Maliki, ini kemudian meringkas, mensyarai kitab-kitab dari imam madhabnya, atau kalau itu merupakan karya murni dari beliau, tidak pernah lepas dari kaidah usul imam madhabnya. Ini penting, sehingga nggak mungkin keluar dari imam madhabnya. Kemudian coba khusus Siyasiyah, ada kitab Ahkamus Sultaniyah karya Al-Mawardi, karya Al-Abu Ya'la. Al-Mawardi beliau wafat 1058 Masehi, jadi sangat jauh dari perang salib. Kemudian Abu Ya'la 1066 Masehi, jauh dari perang salib. Sehingga bagaimana kemudian ini disebut bahwa kitab-kitab fikih itu adalah produk perang salib? Sekalipun pada setelah perang salib ada kitab-kitab yang dikaji juga, tapi tetap induknya adalah kepada imam madhabnya. Ini penting. Jadi jangan sampai salah. Termasuk umpama Nawawi Al-Bantani, kitab Nihayatul Zen, beliau wafat 1800, lahir 1813, wafat 1897. Kemudian sampai saat ini Wahbah Asy'ari yang masih sugih, masih
beliau hidup dengan fikul islami dan lain-lain, tafsir Munir ini saya kaji. Artinya tidak bisa ini kemudian dikatakan bahwa kitab-kitab fikih di pesantren itu adalah produk perang era salib. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang kajian ilmiahnya. Coba kitab fikih itu di pesantren itu dipandang sebagai kitab induk, kitab rujukan. Saya ulangi, menjadi kitab rujukan untuk apa? Untuk berfikih, untuk membaca, memahami, mengamalkan hukum-hukum Islam, kemudian bertasawuf, bagaimana cara berakhlak. Karena di dalam kitab fikih itu lengkap. Jadi mulai ubudiyah, muamalah, munakahah, kemudian termasuk siasah. Nah, ada beberapa pasal memang yang kemudian ini saya kira tidak perlu dihilangkan sekalipun tidak relevan. Seperti perbudakan. Biar generasi kita ini tahu bahwa Islam hadir itu bukan berarti membenarkan perbudakan. Karena jauh-jauh hari sebelum Islam hadir, syariat itu ada perbudakan luar biasa, terkesan liar, tidak berkeadilan, tidak ada aturan. Islam hadir pada saat itu kemudian membuat aturan-aturan perbudakan dan berusaha secara tadrijan untuk menghilangkan perbudakan. Sehingga bagaimana Rasulullah mendorong bagaimana pahala orang memerdekakan hamba. Bahkan di dalam syariat kita ada beberapa yang membayar kafarat, itu adalah itqu raqabah muslimah, dan itu ada di dalam Al-Quran. Jadi ini nilai-nilai semangat-semangat menghilangkan perbudakan. Kemudian hudud. Hudud karena daulah kita adalah bukan daulah Islamiyah, maka tentu apa yang disepakati, yang penting maqasidus syar'inya itu sampai. Karena memang tidak mungkin diterapkan, maka itulah bagian dari syariat juga. Ini harus dipahami betul. Itu secara esensi fikih yang kita pegang di pondok pesantren. Sehingga kalau kita bicara jihad bukan seperti yang dipikirkan oleh orang radikal. Jadi ada istilah daulah Islamiyah, ada istilah Darul Islamiyah. Kita ada di Darul Islamiyah karena kullu ardin istaulal muslimun soro darul Islam. Setiap wilayah yang pernah dikuasai orang Islam itu adalah Darul Islamiyah. Jadi wilayah yang bisa di tempat tinggali oleh orang Islam dan tidak ada hubungan aturan dengan daulah Islamiyah. Berbeda. Daulah Islamiyah madarnya adalah kita membentuk khilafah. Kita membentuk imam abdom. Kita tidak. Maka Indonesia ini Darul Islamiyah tapi bukan daulah Islamiyah. Ini yang penting. Sehingga perlu kita kaji betul. Umpama ini ada karya besar, ya, namanya fikih kebangsaan, menebar kerahmatan. 1, 2, ini karya besar nih dari para santri, dari Lirboyo, dari Sidogiri, dari Ploso, dari mana-mana. Ini harus dipahami betul. Ini timbul dari fikih-fikih kita. Ini penting. Yang ketiga adalah tentang fakta kekinian. Pertanyaannya, kalau ini fikih yang diajarkan saat ini, kemudian ini disinyalir menjadi masih berlangsungnya terorisme. Pertanyaannya adalah dari ratusan bahkan ribuan yang ditangkap pemerintah terkait tuduhan terorisme, adakah satu saja yang jebolan pondok pesantren Salaf An-Nahdiyah? Sekali lagi, adakah satu saja? Mereka adalah jebolan pondok pesantren Salaf Aswaja An-Nahdiyah. Saya jamin tidak ada. Karena bukan seperti itu yang dipahami fikih pondok pesantren. Bukan seperti mereka. Pertanyaannya, mereka siapa? Saya yakin semuanya tahu. Pada intinya mereka adalah yang mengslogankan kembali ke Quran hadis. Karena mungkin mereka sebelumnya lupa. Islam tadi tidak berpegangan dengan Al-Quran hadis. Kalau kita diajak, kita itu sejak dulu sudah mengamalkan Al-Quran dan hadis. Karena orang yang berpegangan kepada fikih turaj, itulah hakikatnya kita mengamalkan Al-Quran dan hadis. Sehingga kalau kita diajak-ajak, kita dari dulu sudah berpegangan Al-Quran dan hadis. Barangkali mereka yang lupa kemudian diajak kembali untuk berpegangan kepada Al-Quran dan hadis.
Nah ini penting. Pertanyaan kedua adalah, tokoh-tokoh dari dulu sampai saat ini yang bergelut dengan kitab-kitab fikih klasik, yang getol mempunyai sifat nasionalisme tinggi, bahwa Pancasila adalah tidak bisa digugat di Indonesia. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, NKRI. Tokoh-tokoh ini jebolan pondok yang mana? Saya jamin mereka-mereka adalah aswaja nahdiyah, pondok pesantren. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri, Gus Dur, luar biasa. Diakui atau tidak diakui, pejuang demokrasi, nasionalisme tinggi, fikihnya matang. Fikihnya yang ada saat ini kemudian diajarkan di pondok pesantren. Jadi sangat naif apabila kemudian ini harus ada daun, harus ada apa, dikaji ulang, diganti. Saya khawatir kalau justru diganti. Justru ini nanti akan menjadi pelajaran fikih yang akan disusupi oleh pemikiran-pemikiran radikal. Kita sering di kegiatan-kegiatan pendidikan kita, tiba-tiba di soal ujian nasional ada soal yang diselipkan tentang pemahaman radikal. Apalagi nih, kemudian akan ditinjau ulang ada fikih yang baru. Sehingga teman-teman sekalian, sudah jelaslah bahwa apa yang harus disikapi oleh kita adalah bukan kitab fikihnya, tapi siapa yang mengkaji kitab fikih itu. Ini penting sekali. Jadi siapanya, bukan apanya. Dan pemerintah kalau ingin memutus rantai, bukan dengan cara mengoreksi terhadap kitab-kitab fikih yang terbukti melahirkan orang-orang nasionalisme tinggi. Akan tetapi yang kelihatan betul saat ini, jelas-jelas mereka adalah terpapar radikal. Ayo itu yang harus ditertibkan. Kita tahu siapa mereka-mereka. Demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ini nanti bisa sampai kepada beliau, kemudian ada permintaan maaf. Dan tujuan atau rencana itu bisa digagalkan. Dan saya yakin Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, persis tentang masalah ini. Demikian kurang lebihnya kita sampaikan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غرباء